The fuck out, old man. Dude, shut the fuck up. I said back the fuck up! Fuck! Drop it. Halo Sobat Film, bertemu lagi bersama saya yang akan kembali membahas sebuah alur cerita film action menarik yang pastinya akan sangat seru untuk kalian tonton. Dan film yang akan kita bahas kali ini berjudul Daripada Penasaran, bagaimana kalau kita langsung saja ke TKP. Film ini dimulai dengan menampilkan sebuah kejadian yang menimpa seorang agen Interpol yang tertembak pada suatu misi. Agen tersebut bernama Russell. Diceritakan pada 2 tahun yang lalu, sebelum Russell melakukan misi yang gagal tersebut, dia bertemu dengan seorang wanita bernama Esther, seorang keluarga mafia yang membocorkan informasi jadwal transaksi narkoba yang dikelola keluarganya. Nampak Russell memiliki hubungan dengan wanita tersebut dan memiliki suatu janji yang akan dijelaskan nanti. Sayangnya, pada saat Russell bergerak untuk melakukan misi yang dibocorkan Esther, dia tertembak setelah perhatiannya teralihkan pada panggilan telepon Esther, yang di sisi lain nampak diserang oleh beberapa orang yang kemudian mengkoitkannya dengan sebuah racun. Setelah mengetahui kejadian yang menimpa Esther itu, 2 tahun kemudian Russell yang telah pensiun dari pekerjaannya dan kini telah hidup dengan wanita lain bernama Claire, akhirnya memutuskan untuk menempati janjinya kepada Esther dengan menjaga anaknya, seorang pemuda yang dijelaskan bernama Jayden. Russell pun menjaga bocah tersebut dengan sepenuh hati, seperti bersedia menjemputnya saat pulang sekolah. Shit, I was just with a friend. Tak hanya kepada Jayden, Russell juga sering pergi ke tempat kakeknya Jayden, yang kita panggil saja dengan nama Mr. Kim, seorang pemilik toko yang sering memintanya untuk mengantarkan paket ke sebuah gereja setiap saat. Yang mana pada saat itu dia sempat bertemu dengan seorang pria, anaknya dari kakek tersebut, yang dijelaskan bernama Dae-hyun, yang nampak tidak akur dengan ayahnya itu, termasuk juga kepada Russell. You can't shoot. Why don't you take off? Hingga pada suatu hari, Russell yang sedang nyantai tiba-tiba didatangi oleh seorang pria yang kita panggil saja dengan nama Victor, yang dijelaskan merupakan mantan rekan Russell saat dia masih di Interpol. Kedatangan Victor adalah untuk kembali mengajak Russell bergabung dalam sebuah operasi yang ingin dia kerjakan, yang dijelaskan berhubungan dengan misi 2 tahun yang lalu. Namun di sini Russell menolak ajakan pria tersebut dengan alasan karena dia ingin lebih fokus menjaga Jayden. If you know something, tell me, Hatch. Yes, I just find Esther's killer. You know you'll be back. Sedikit informasi, di kota ini rupanya dijelaskan terdapat 2 kelompok mafia yang saling berebut wilayah demi kepentingan bisnis mereka. Salah satu dari kelompok adalah kelompok Rusia yang bergerak secara aktif, sedangkan yang satunya adalah kelompok Mr. Kim yang tidak diketahui oleh Russell. Nampak dijalankan oleh Dae-hyun yang nampak begitu kesal karena pergerakan ayahnya tersebut yang dia nilai begitu lambat. Hingga pada suatu hari, permasalahan pun dimulai ketika Jayden yang telah dijemput oleh Russell tiba-tiba berbalik dengan secara diam-diam pergi menemui seorang pria yang tak lain adalah Dae-hyun, yang merupakan pamannya sendiri. Dan pada malam harinya, pada saat Russell kembali ke toko Mr. Kim untuk kembali mengantarkan paket, toko tersebut tiba-tiba kedatangan 2 orang mafia Rusia yang ingin meminta jatah. Untungnya Russell yang berada di tempat itu dengan cepat berhasil mengalahkan mereka berdua dengan hanya menyisakan salah satunya yang tertinggal untuk segera diamankan ke kantor polisi. Namun saat Russell ingin pergi, dia menyadari kedatangan polisi yang dia anggap terlalu cepat datang, yang mana hal itu menurutnya terlalu janggal. Benar saja, kedua polisi itu rupanya juga merupakan bagian dari kelompok Rusia yang sedang menyamar untuk melakukan tugasnya. Russell pun mengikuti kedua pria itu dan kemudian tentu saja langsung menghajarnya hingga membuat keduanya pun pingsan. Hey guys, I'm sorry, sir. Namun sial, saat Russell ingin menyembunyikan kedua pria mafia itu, Dae-hyun dan kelompoknya tiba-tiba muncul dan malah menyerang Russell. Nampak Russell yang tak ingin terlalu menyakiti mereka berusaha bertahan, hingga pada akhirnya pertengkaran itu pun terhenti setelah mereka mendengar suara mobil petugas sebenarnya yang akan datang. Russell pun kemudian mengajak Dae-hyun dan kelompoknya itu untuk ikut dengannya
guna membahas permasalahan tersebut. Dan saat mereka bersama, Dahyun menjelaskan tentang kelompoknya yang tak pernah bekerja di bawah Lazarus, yang dijelaskan merupakan seorang mafia saingan mereka yang ada di sisi lain. Dahyun pun mengungkapkan bahwa Lazarus selama ini telah mencoba untuk menyingkirkan bisnis ayahnya, seperti melakukan pengancaman ataupun hal lainnya. Dahyun yang merasa tak terima setelah pengorbanan yang telah dilakukan keluarganya dari nol, mengklaim bahwa dia harus mempertahankan itu. Meskipun para mafia Rusia tersebut terus berkembang aktif. Mendengar pernyataan itu, Russell pun mulai merencanakan sesuatu setelah dia mendapatkan informasi tentang salah satu gudang Lazarus yang berada di kota ini. Nampak dengan jelas setelah kepergian Russell, Dahyun mulai memanfaatkan situasi dengan berniat ingin mengontrol Russell. It's not entirely useless. The way I see it. Di sisi lain, Russell yang telah pulang tiba-tiba dikejutkan dengan keadaan kamarnya yang begitu berantakan, yang rupanya disebabkan oleh Jaden. Setelah dia melihat bagian CCTV yang berada di ponselnya, dia pun langsung mencoba menanyakan hal tersebut kepada seorang tetangganya bernama Chris, seorang gamers yang memiliki sampingan sebagai penjual narkoboy. Coming. Do you need that out? Russell pertama-tama mencoba bertanya tentang siapa yang telah mengobrak-ngabrik kamarnya. Namun pria gemoy tersebut berpendapat bahwa dia sama sekali tak mengetahuinya. Russell kemudian mencoba menanyakan salah satu jenis narkoba yang dia bawa. Namun Chris malah menjawabnya dengan menyebutkan beberapa jenis narkoba lain yang dia tahu. Hingga pada akhirnya membuat Russell meminta Chris untuk segera mengantarkannya langsung ke gudangnya. Nampak Chris yang takut dengan ancaman Russell itu pun tak ada pilihan lain selain menyetujuinya. So, that's what I thought. Mereka pun kemudian berangkat, yang mana setelah sampai, langsung disambut oleh kemunculan anak buah Dahyun yang tengah bersama dengan Jaden. Russell meminta Jaden untuk segera pulang, namun pada keroco Dahyun itu nampak tak suka, hingga pada akhirnya menyebabkan sebuah pertengkaran di antara mereka. Setelah berhasil mengatasi kedua anak buahnya Dahyun, Russell pun membawa Jaden ke penginapannya untuk diinterogasi. Jaden mengakui bahwa dia sama sekali tak mengetahui bahwa kamar yang telah dia obrak-abrik itu adalah kamarnya Russell. Dia bahkan tak ingin menyebutkan nama Dahyun yang telah mengirimnya. I didn't know it was your place. It doesn't matter. If it's my place. Namun Russell mengetahui hal itu dan kemudian meminta Jaden untuk tidak terlibat dalam bisnis keluarganya yang telah dia ketahui itu, yang telah membuat ibunya meninggoy. Jaden menjadi marah mendengar penjelasan Russell tersebut dan kemudian malah menyalahkan Russell sebagai sebab ibunya meninggoy, dan kemudian memutuskan untuk pergi tanpa mau mendengarkan penjelasan Russell lebih lanjut. It's just a taste. I'm here for you, kid. Hey, Jim. Dan saat Russell keluar untuk melihat Jaden yang kabur, dia tiba-tiba diserang oleh seseorang yang tak dikenal, hingga kemudian membuatnya pingsan, sebelum pada akhirnya keberadaannya itu ditemukan oleh Claire yang datang. They find me. Beberapa hari kemudian di rumah sakit, Russell pun akhirnya kembali sadar. Claire mencoba bertanya tentang apa yang telah terjadi, namun di sini Russell tak mau memberitahukannya. Russell memutuskan untuk keluar dari rumah sakit itu sebelum dia akhirnya kembali bertemu dengan Victor yang juga menjenguknya, yang datang untuk memberi laporan tentang beberapa orang Rusia yang telah dihabisi. Russell berpendapat bahwa dia telah diserang oleh beberapa orang Rusia yang menaruh dendam padanya. Oleh karena itu, dia pun meminta Victor untuk segera memberitahunya tentang informasi dari mafia tersebut. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Russell langsung berangkat untuk mengintai para mafia itu, yang mana terlihat seorang pria sedang berniat ingin mengantarkan uang kepada bos mereka yang tak lain adalah Lazarus. Hingga kemudian dengan kemampuan skillnya, Russell yang berperan sebagai sniper itu pun berhasil menjatuhkan mobil yang dikendarai kelompoknya Lazarus itu hingga membuatnya terbalik. Tak hanya itu, Russell juga menghabisi pria yang memimpin pengantaran itu dengan alih-alih balas dendam karena kehilangan rekannya saat insiden 2 tahun yang lalu. Walaupun di sini Russell tak berhasil mendapatkan informasi di mana keberadaan Jaden. Russell kemudian kembali bergerak dengan menyusup ke tempat di mana Lazarus berada, dengan pertama-tama menghabisi salah satu anak buahnya dengan tujuan agar bisa menyamar menjadi bodyguardnya Lazarus. Namun saat di perjalanan, Lazarus akhirnya menyadari tentang Russell yang telah menyamar itu, yang kini terlihat langsung mengancam Lazarus dengan senjatanya.
Mereka berdua pun sempat beradu bacot sebelum pada akhirnya Russell mendapat serangan dadakan dari supirnya Lazarus yang menyerangnya dengan sebuah pisau. Sebuah ketegangan pun kembali terjadi hingga pada akhirnya mobil yang mereka tumpangi itu pun menabrak sebuah trotoar karena bang supir yang kini telah meninggoy. Tak berhenti sampai di situ, Russell dan Lazarus yang bertahan kemudian kembali melanjutkan adu mekaniknya, yang mana di sini Russell akhirnya berhasil mengatasi pria tersebut. Dan sebelum Russell menghabisinya, Lazarus yang sadar tentang Russell yang ingin mencari keberadaan Jayden memberitahunya bahwa selama ini Russell menurutnya telah dimanfaatkan oleh keluarganya Mr. Kim, yang mana hal itu kini nampak berhasil menyadarkan Russell. Setelah kejadian itu, Russell yang terluka kemudian kembali pingsan dan dirawat kembali oleh Claire yang menemukannya. Menyadari tentang Jayden yang kini masih belum dia ketahui keberadaannya, Russell pun memutuskan untuk kembali bergerak meskipun Claire mengatakan tentang fisiknya itu yang masih belum pulih. Malam harinya Russell pun pergi ke tempatnya Dahyun yang terlihat rupanya telah membawa Jayden selama ini. Dengan menggunakan seorang wanita sebagai tamengnya, Russell pun maju untuk menghadapi Dahyun yang sedang nyantai itu. Dahyun yang menyadari maksud kedatangan Russell kemudian langsung menjelaskan semua akal busuknya yang selama ini dia kendalikan. Dia juga mengungkapkan tentang hubungan Russell dan ibunya Jayden yang selama ini tidak diketahui oleh Jayden. Hingga kemudian Dahyun pun menghasut Jayden untuk segera mengeksekusi Russell dengan sebuah senjata yang diberikannya dengan alih-alih atas nama kesetiaannya kepada keluarga. Nampak Jayden menjadi bingung tentang siapa yang harus dia dengarkan. Terlebih lagi pada saat Russell menjelaskan tentang Dahyun yang dia ungkapkan sebagai pelaku atas kematian ayahnya Jayden. Dan dengan menggunakan hati nuraninya, Jayden pun akhirnya memutuskan untuk mengeksekusi Dahyun, yang mana hal ini kemudian juga dilanjutkan dengan sebuah baku tembak antara Russell dan sisa anak buahnya Dahyun yang berada di tempat itu. Buddy. Terlihat Russell yang berhasil menghabisi semuanya juga terkena tembakan dari salah satu anak buahnya Dahyun, yang mana dengan sisa tenaganya Russell pun meminta Jayden untuk segera pergi dari tempatnya ini. I didn't. Beberapa hari kemudian ditampilkan keadaan Russell yang ternyata kini masih hidup, yang kini memutuskan untuk segera pergi meninggalkan kota dengan sebuah identitas baru, dengan meninggalkan namanya yang lama dan menggantinya dengan sebuah nama baru sebagai Mr. Hell. Namun sebelum dia pergi meninggalkan kota, Russell terlebih dahulu pergi ke tempatnya Mr. Kim untuk memancingnya berbicara banyak mengenai bisnisnya dan juga untuk menanyakan isi seputar paket yang selalu diantarkan oleh Russell yang diungkapkan ternyata adalah narkoboy. Mr. Kim yang emosi karena kematian Dahyun tak menyadari sama sekali tentang pembicaraan mereka itu yang rupanya telah tersadap pada sebuah alat yang berada di tubuhnya Russell. Alhasil, setelah mereka selesai berbicara dan menyatakan berpisah, Russell pun langsung pergi menemui Victor yang telah menunggunya untuk menyerahkan bukti tersebut. Setelah selesai dengan urusannya, Russell pun segera berangkat dengan membawa Jayden ikut bersamanya. Film pun akhirnya selesai, benar-benar ending yang begitu mengagumkan. Hey.